Oke, salam jumpa kembali para teman-teman petani. Berikut video kita akan kita tampilkan budidaya tanaman cabai rawit yang kita mulai dari pindah tanam sampai dengan masa panen. Oke, pemirsa, kita lihat ini bedengan sudah siap dengan lubang tanam dan lanjarannya. Sekarang kita coba menyiapkan bibit yang sudah siap tanam, itu umur kurang lebih 5 minggu setelah semai. Tanaman ini kita pindahkan secara pelan-pelan, kemudian kita masukkan ke lubang tanamnya. Dan perlu diketahui, untuk waktu pindah tanam sebaiknya pagi hari kurang lebih jam 9 pagi ke bawah, atau sore hari setelah jam 3 sore. Setelah kita melakukan pindah tanam, hal yang menjadi fokus perhatian kita selama 7 hari ke bawah adalah melakukan sulam pada tanaman-tanaman yang mati atau kekeringan. Yang kedua, kita melakukan patroli atau keliling setiap pagi dan sore terhadap hama-hama jangkrik, bekicot maupun ulat. Hal ini bisa juga kita lakukan dengan pemberian karbofuran 3% atau kartop hidroklorida 5% yang kita taburkan ke setiap lubang minimal jarak 5 cm dari pohon. Perawatan selanjutnya juga yaitu melakukan penyiraman 2 kali sehari baik pagi maupun sore terhadap tanaman-tanaman agar tidak terjadi kekeringan. Masa perawatan berikutnya yaitu 7 hari ke 14 hari atau 1 ke 2 minggu. Di masa ini kita sudah bisa melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK 1616 masing-masing dengan cara dikocor. Frekuensinya yaitu setiap 2 minggu sekali. Untuk kocor kita berikan 2 kilo pupuk untuk 200 liter air dengan dosis masing-masing tanaman yaitu kurang lebih 200 ml. Untuk perawatan dari hama kita bisa lihat kondisi. Biasanya pada fase ini jenis kutu-kutuan, jadi cukuplah kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan aktif abamectin 18 gram per liter. Bisa kita lakukan setiap minggu di waktu sore atau di subuh. Di masa umur 14 sampai dengan 30 hari, pemupukan kocor dapat kita lakukan dengan menambahkan SP36 dengan perbandingan yaitu NPK pada perbandingan 2:1 dengan SP36 yang kita campurkan sebanyak 4 kilo campuran tadi dengan 200 liter air dengan dosis masing-masing tanaman kurang lebih 200 ml. Perawatan selanjutnya yaitu pada umur 30 sampai 60 hari. Pada perawatan ini pemupukan kita tambahkan lagi dengan jenis KCL, yaitu jadi ada 3 macam NPK, SP36 dan KCL karena pada masa ini sudah terjadi pembungaan dan buah ya. Dengan campuran yaitu 1:1 dan 1:1 ya. Dengan komposisi tadi 8 kg campuran tadi kita campurkan ke dalam 200 liter air, kemudian kita kocorkan masing-masing tanaman sebanyak 250 ml air per tanaman. Kemudian untuk perawatan dari hama itu kita gunakan obat-obatan berbahan aktif abamectin dan sipermetrin. Kemudian untuk fungisidanya kita gunakan Difenoconazole dengan 150 gram per liter dengan azoxystrobin 200 gram per liter. Selain dengan pemupukan dan perawatan dengan menggunakan pestisida, kita juga harus memperhatikan kebersihan lahan baik antar bedengan maupun kebersihan lahan dari hama-hama maupun hewan. Pada pengalaman kita kali ini kita selalu menjaga kebersihan antar bedengan dengan menggunakan herbisida sehingga tidak ada rumput yang hidup di sekitar bedengan. Kita juga harus memperhatikan keadaan drainase di sekeliling kebun agar kondisi kebun kita selalu tetap kering meskipun pada cuaca musim hujan.
Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi tanah kita. Jika kondisi drainasenya baik, maka kondisi kelembapannya pun akan cukup kering, sehingga jenis-jenis fungi dalam arti ini jamur yang sifatnya patogen tidak dapat tumbuh dengan baik di sini. Apabila pertumbuhan tanaman kita sudah cukup baik dengan buah yang cukup lebat, biasanya akan ada pengaruh lain, yaitu kekokohan pohon. Sehingga kekokohan pohon dan tanaman sebaiknya kita jaga dengan cara mengikatkan pohon-pohon tersebut ke lanjar-lanjaran. Untuk menjaga dari gangguan hewan-hewan seperti ayam, anjing, ataupun hewan liar lainnya, sebaiknya di sekitar tanaman kita atau kebun kita juga menggunakan pagar, bisa juga dari bambu atau pagar hidup, atau juga bisa kita gunakan jaring agar tanaman kita tidak gampang dimasuki oleh hewan-hewan tersebut. Selain itu juga kita bisa juga menggunakan bahan-bahan lain sebagai pencegahan hama. Seperti di kebun kita ini kita gunakan likat kuning. Itu terbuat dari botol-botol bekas yang kita lumuri dengan lem tikus, sehingga dan kemudian kita taruh di sekeliling pinggir kebun untuk menangkap hama-hama atau kutu-kutuan yang biasanya dia akan mulai menginggap pada sore dan malam hari. Jika tanaman ini sudah mulai berbuah, biasanya hama yang dominan adalah lalat buah. Untuk itu kita sarankan selain menggunakan pestisida, kita juga bisa menggunakan perangkap lalat buah yang kita buat dari botol-botol bekas minuman, seperti nanti kita lihat di contoh di video ini. Dengan demikian berbagai macam cara kita lakukan, mulai dari pemupukan, pemberantasan hama penyakit dengan bahan kimia maupun non kimia. Mudah-mudahan pengalaman kita yang ada di lapangan ini bisa membantu saudara-saudara sekalian buat menambah ilmu maupun menjadikan ini bahan sebagai acuan untuk bertanam di kebun-kebun petani yang lainnya. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi penambahan semangat buat kita semua dan menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam tani.